Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kawan-kawan semua berada. Hari ini saya akan mereview untuk helm NHK CP1000 yang baru saya beli beberapa waktu yang lalu. Ya, menjadi pertanyaan adalah apakah NHK CP1000 masih worth it di tahun 2021 ini? Mari kita simak apa saja yang menjadi kelebihan dari NHK CP1000 ini. Menurut saya, kelebihan yang pertama, NHK CP1000 ini memiliki Dynamic Air System Performance. Di bagian depan ada ada 3 tempat untuk air system performance, di mana udara masuk baik lewat sisi kanan depan muka, sisi kiri depan muka, ataupun bagian depan ya. Untuk bagian depan bisa dibuka tutup seperti ini, tarik ke bawah nutup, tarik ke atas membuka. Kemudian pada bagian atas juga terdapat air system performance ya, untuk memberikan sirkulasi udara pada bagian atas helm ya. Nah, ini untuk membuka dan ini untuk menutup. Oke, demikian juga di sebelah kirinya ya, sama saja untuk membuka maupun untuk menutup. Kemudian di bagian belakang terdapat exhaust, lubang pembuangan, jadi untuk sirkulasi udara baik di bagian kanan maupun di bagian kiri atas. Lalu di bagian bawah ini juga reflektor light ya, di bagian kanan kiri juga terdapat pembuangan sistem. Kedua, di bagian belakang baik di tengah maupun di kanan kiri atas terdapat reflektor light. Mudah-mudahan berfungsi untuk reflektor lightnya. Selanjutnya kita akan melihat di bagian visornya. Di sini sudah ready pin lock, jadi pin locknya belum terpasang, tapi tempat dudukan pin locknya sudah ready. Kemudian scratch resistance, jadi tahan terhadap goresan. Kemudian sun visornya ini memiliki UV protection gitu ya. Terus ketika terdapat tekanan mungkin akan baik-baik saja, mudah-mudahan ya, sangat membantu keamanan untuk berkendara ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini adalah keunggulan dari visor NHK CP1000. Oke, kita coba untuk melepasnya ya. Ini adalah visor yang bening, dan di bagian dalam ada double visor ya, sun visor, double visor. Kita buka, untuk bukanya di sebelah samping sebelah kiri. Nah, kita buka, apakah ini nutup klek? Nah, kita buka coba. Untuk sun visor dari berwarna hitam black, ini untuk membantu memudahkan ketika melaksanakan perjalanan di siang hari agar tidak terlalu silau. Kemudian ini harus di remove ya, diambil sebelum digunakan. Kita ambil saja. Oke. Terus biasanya di bagian depan ini ada plastik. Nah, ada plastik seperti ini. Plastik, nggak tahu ini berfungsi seperti apa ya, mudah-mudahan. Oke, sini masih ada plastiknya.
mudah-mudahan tidak mengganggu. Tapi yang kemarin saya copot plastiknya ya, seperti yang bagian depan ini juga ada plastiknya ya, seperti ada plastik. Oke, kita coba copot saja lah ya. Ini tidak tahu plastiknya sepertinya tidak berfungsi, kita copot saja ini plastiknya. Oke, jadi lebih jelas agar menjelaskan ini plastiknya bisa. Oke, kita coba di bagian dalam. Nah, sepertinya gelembung-gelembung udara mungkin akan sedikit mengganggu pandangan, jadi kita amankan saja. Nah, begini kan ada plastiknya. Oke. Ya, tinggal yang separuhnya. Nanti kita akan bereskan ya, semoga dengan ini untuk helm JP1000 bisa digunakan. Oke, apa kelebihan selanjutnya? Kita lihat di bagian sini ada pelindung hidung ya, saya pernah menggunakan sebelumnya ya, biasa karena bagian ini juga sepertinya tidak terlalu dekat ke hidung, jadi agak jauh ya, tetapi ya ini untuk penghias ya. Oke, kita tutup dulu ya, ini helmnya. Kemudian untuk membuka atau menutup visor, double visornya dari atas ya, seperti ini menutup, kemudian ini membuka ya, terlihat ini membuka, ini menutup. Kalau mungkin teman-teman yang biasa memiliki double visor di sebelah kiri, untuk awal-awal mungkin agak sedikit kaku ya, tapi lama-kelamaan pasti akan terbiasa ini untuk membuka visornya. Kita coba lihat dari depan, untuk membuka, untuk menutup. Kemudian untuk keunggulan yang lain di sini untuk bagian pipi ya, bagian pipi ini terasa empuk baik kanan maupun kiri. Kemudian ada pelindung yang cukup kuat ya. Terus ini masih saya belum buka ya, karena ini masih baru, jadi ini tanda masih baru ya, belum saya buka. Terus kita lihat bagian dalamnya. Oke, bagian dalam ini di sebelah sini ada tempat untuk telinga ya. Oke, kemudian di sini juga. Jadi apabila teman-teman mungkin memiliki keinginan untuk menambah aksesoris dengan intercom, saya rasa ini juga memenuhi, jadi bisa menjadi tempat untuk headset intercom. Oke, kemudian di bagian belakang ada tulisan NHK Road Fighter, dibuat di tahun 2021 ya. Ini helm yang baru, jadi masih pembuatan tahun 2021. Oke, lalu kita melihat untuk bagian bawah. Di bagian depan terdapat chin protector di sini untuk melindungi bagian dagu ya, agar tidak masuk terlalu banyak angin. Ya, mengurangi lah ya, mengurangi. Kemudian berfungsi sebagai kedap suara, jadi agar suara yang masuk
tidak terlalu besar ya, tidak terlalu bising. Kemudian untuk bagian pelindungnya masih berupa pelindung seperti ini, jadi masih belum double daring, tapi tidak apa-apa, ini juga masih aman ya teman-teman. Jadi ini cukup panjang untuk pelindungnya, jadi silakan ketika menggunakan helm dimanapun berada ya harus mengamankan pelindung di bagian dagu, kemudian pengamannya harus sampai bunyi klik ya. Oke, jadi mudah-mudahan perjalanan teman-teman dalam berkendara selalu dalam kondisi yang aman. Kalau dengan tangan satu susah ya, jadi teman-teman untuk mengunci masukkan dengan tangan dua ya. Oke, jadi seperti itu. Ini karena saya menggunakan satu tangan, pastinya susah. Mudah-mudahan kita berjuang. Gunakan dua tangan, nah, seperti ini ya. Kemudian didorong. Wih, jadi harus dengan dua tangan. Kemudian di bagian dalam ini ada tertulis NHK. Oke, jadi empuk bagian atasnya, kemudian ada tulisan NHK, dan ini ada motif-motif. Di bagian belakang di sini ada emboss NHK Road Fighter ya. NHK seri JP1000 merupakan helm yang sudah lisensi SNI dan kemudian DOT. Jadi untuk helm ini beratnya masih kurang lebih 2 kg ya. Jadi untuk yang helm biasa belum pernah menggunakan helm seperti ini mungkin berat, tetapi buat teman-teman yang sudah sering menggunakan pasti lebih ringan. Oke, seperti itu. Ini untuk review dari helm NHK JP1000 kita. Sini masih ada plastik ya. Oke, kita lihat di bagian plastik ini kita dapat apa saja. Ya, di sini kita dapat informasi tentang penggunaan helm. Helm ini tidak bisa digunakan dengan kacamata Google, kemudian tidak disarankan menambahkan aksesoris lain, jangan dilubangi atau dipotong cangkang helmnya. Helm akan rusak atau berubah warna jika terkena bensin, cairan pembersih, cat, lem perekat, dan bahan lainnya. Jangan dimodifikasi. Selalu pasang tali pengait di bagian bawah dagu atau chain strap dengan erat saat helm digunakan supaya aman. Segera ganti helm jika terkena benturan keras. Masa umur helm adalah 5 tahun dari tahun produksi. Jadi ini masih bisa digunakan sampai tahun 2025 ya, tadi kita sudah lihat. Kemudian penggunaan terus-menerus, terpapar sinar matahari, UV, hujan, keringat akan mengurangi masa umur helm. Direkomendasikan mengganti helm Anda setelah 3 tahun penggunaan. Jadi siap-siap untuk beli helm baru 3 tahun lagi. Untuk maksimalkan fungsi helm, selalu jaga dan rawat helm Anda mulai dari bentuk struktur sampai kepada komponen yang ada pada helm. Saya rasa kalau menambah dengan stiker nggak masalah lah ya.
Oke, di sini adalah ready untuk pin lock. Jadi lensa pin lock adalah lensa anti kabut yang nanti bisa diterapkan pada visor ya. Sudah lebih dari 100 juta pengendara menggunakan pin lock. Ini sudah pin lock ready. Sayangnya tidak mendapat stiker. Pembelian yang lalu saya mendapat stiker, untuk pembelian ini tidak mendapat stiker, tapi tidak mengapa. Jadi kita pakai stiker yang lain saja. Oke, itu untuk review helm kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi lengkap apakah teman-teman ingin membeli helm yang serupa atau helm yang lain. Kalau saya masih punya uang ya tidak terlalu banyak, sehingga saya membeli helm yang murah saja, karena rencana nanti akan di-upgrade supaya lebih bagus lagi. Oke, itu saja untuk perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perjumpaan dari awal sampai akhir. Selamat berkendara dengan nyaman sampai tujuan dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi, siang, sore, malam, tetap semangat, jaga kesehatan.